Adifa Salsabila, peserta Laser CPNS Kementerian Agraria dan Tata Ruang Badan Pertanahan Nasional, gelombang ketiga, angkatan ke-6, kelompok K1. Pada kesempatan kali ini, saya akan menyampaikan learning journey tentang akuntabilitas, nasionalisme, etika publik, kualitas mutu, dan anti korupsi. Pokok pembahasan yang pertama adalah akuntabilitas. Kata akuntabilitas sering disamakan dengan responsibilitas atau tanggung jawab. Namun pada dasarnya kedua konsep tersebut memiliki arti yang berbeda. Akuntabilitas adalah kewajiban pertanggungjawaban yang harus dicapai, sedangkan responsibilitas adalah kewajiban untuk bertanggung jawab. Aspek-aspek akuntabilitas. Akuntabilitas adalah sebuah hubungan. Hubungan yang dimaksud adalah hubungan dua pihak antara individu, kelompok, atau institusi dengan negara dan masyarakat. Hubungan yang terjadi adalah hubungan yang bertanggung jawab antara kedua belah pihak. Yang kedua, akuntabilitas berorientasi pada hasil. Hasil yang diharapkan dari akuntabilitas adalah perilaku antara kelompok dan dalam konteks ini setiap individu, kelompok, atau institusi untuk bertanggung jawab dalam menjalankan tugas dan kewajibannya, serta selalu bertindak dan berupaya untuk memberikan kontribusi untuk mencapai hasil yang maksimal. Yang ketiga, akuntabilitas membutuhkan adanya laporan. Laporan kinerja adalah perwujudan dari akuntabilitas. Dengan memberikan laporan kinerja berarti mampu menjelaskan terhadap tindakan dan hasil telah dicapai oleh individu, kelompok, atau institusi, serta mampu memberikan bukti nyata dari hasil dan proses yang telah dilakukan. Yang keempat, akuntabilitas memerlukan konsekuensi. Akuntabilitas adalah kewajiban menunjukkan tanggung jawab, dan tanggung jawab menghasilkan konsekuensi. Konsekuensi tersebut dapat berupa penghargaan atau sanksi. Tingkatan dalam akuntabilitas personal. Akuntabilitas personal mengacu pada nilai-nilai yang ada pada diri seseorang seperti kejujuran, integritas, moral, dan etika. Akuntabilitas individu. Akuntabilitas individu mengacu pada hubungan antara individu dan lingkungan kerjanya. Akuntabilitas kelompok. Kinerja sebuah institusi biasanya dilakukan atas kerjasama kelompok. Semangat kerjasama yang tinggi antara berbagai kelompok yang ada dalam sebuah institusi menunjukkan peran paling penting dalam tercapainya kinerja organisasi yang diharapkan. Akuntabilitas organisasi. Baik pelaporan yang dilakukan oleh individu terhadap organisasi atau institusi maupun kinerja organisasi kepada stakeholder lainnya. Akuntabilitas stakeholder. Stakeholder yang dimaksud adalah masyarakat umum, pengguna layanan, dan pembayar pajak yang memberikan masukan, saran, dan kritik terhadap kinerja. Jadi, akuntabilitas stakeholder adalah tanggung jawab organisasi pemerintah untuk mewujudkan pelayanan dan kinerja yang adil, responsif, dan bermartabat. Lingkungan kerja yang akuntabel. Langkah yang harus dilakukan dalam menciptakan framework akuntabilitas. Tentukan tujuan dan tanggung jawab. Lalu rencanakan apa yang akan dilakukan untuk mencapai tujuan. Selanjutnya, lakukan implementasi monitoring kewajiban. Lalu, berikan laporan secara lengkap. Berikan evaluasi dan masukan perbaikan. Nasionalisme. Nasionalisme dalam arti sempit adalah suatu sikap yang meninggikan bangsanya sendiri, sekaligus tidak menghargai bangsa lain sebagaimana mestinya.
Sedangkan dalam arti luas, nasionalisme merupakan pandangan tentang rasa cinta yang wajar terhadap bangsa dan negara, dan sekaligus menghormati bangsa lain. Nasionalisme Pancasila. Nasionalisme Pancasila adalah pandangan atau paham kecintaan manusia Indonesia terhadap bangsa dan tanah airnya yang didasarkan pada nilai-nilai Pancasila. Nasionalisme pada hakikatnya adalah untuk kepentingan dan kesejahteraan bersama, karena nasionalisme menentang segala bentuk penindasan terhadap pihak lain, baik itu orang per orang, kelompok-kelompok dalam masyarakat maupun suatu bangsa. Nasionalisme tidak membeda-bedakan baik suku, agama maupun ras. Prinsip-prinsip nasionalisme. Pertama, hasrat untuk mencapai kesatuan. Yang kedua, hasrat untuk mencapai kemerdekaan. Yang ketiga, hasrat untuk mencapai keaslian. Yang keempat, hasrat untuk mencapai kehormatan bangsa. Hal-hal yang mendorong munculnya paham nasionalisme. Yang pertama, adanya campur tangan bangsa lain, misalnya penjajahan dalam wilayahnya. Yang kedua, adanya keinginan dan tekad bersama untuk melepaskan diri dari belenggu kekuasaan asing, agar Indonesia mendapatkan hak-hak yang secara wajar sebagai warga negara. Yang ketiga, adanya ikatan asasi nasib dan keperjuangan. Yang keempat, bertempat tinggal dalam satu wilayah. Wujud nyata nilai nasionalisme Pancasila bagi aparatur sipil negara. Yang pertama, jujur dan mempunyai integritas. Yang kedua, hormat pada hak orang lain. Yang ketiga, hormat pada aturan dan hukum masyarakat. Yang keempat, punya etika sebagai prinsip dasar dalam kehidupan sehari-hari. Yang kelima, tidak korupsi dan tingkah laku koruptif lainnya. Etika publik. Etika publik adalah refleksi tentang standar atau norma yang menentukan baik atau buruknya, benar atau salah perilaku, tindakan, dan keputusan untuk mengarahkan kebijakan publik dalam rangka menjalankan tanggung jawab pelayanan publik. Kode etik. Kode etik adalah aturan-aturan yang mengatur tingkah laku dalam suatu kelompok. Sudut pandangnya hanya ditujukan pada hal-hal prinsip dalam bentuk ketentuan-ketentuan tertulis. Berikut ini adalah beberapa sumber kode etik aparatur sipil negara. Perilaku pejabat publik. Sebagian besar pejabat publik, baik di pusat maupun di daerah, masih mewarisi kultur kolonial dan memandang birokrasi sebagai sarana untuk melanggengkan kekuasaan dengan cara memuaskan pimpinan. Berbagai cara dilakukan hanya sekedar untuk melayani dan menyenangkan pimpinan. Loyalitas hanya diartikan sebatas menyenangkan pimpinan atau berusaha memenuhi kebutuhan pribadi pimpinannya. Kalau itu yang dilakukan oleh para pejabat publik, peningkatan kinerja organisasi tidak mungkin dapat terwujud. Dalam reformasi birokrasi, ada 8 area perubahan yang harus dilakukan oleh seluruh kementerian, lembaga, dan pemerintah pusat dan daerah di Indonesia. 1. Manajemen perubahan. 4. Penataan tata laksana. 5. Penataan sistem manajemen sumber daya manusia. 6. Penguatan akuntabilitas. 7. Penguatan pengawasan. Yang terakhir, peningkatan pelayanan publik. Keberhasilan dalam melaksanakan 8 area perubahan ini diharapkan dapat mewujudkan birokrasi yang bersih, pelayanan publik yang berkualitas, serta meningkatkan kapasitas dan akuntabilitas kinerja. Tuntutan etika publik dan kompetensi.
Pelayanan publik yang profesional membutuhkan tidak hanya kompetensi teknik dan leadership, namun juga kompetensi etika. Tanpa kompetensi etika, pejabat cenderung menjadi tidak peka, tidak peduli dan diskriminatif, terutama pada masyarakat kalangan bawah. Etika publik merupakan refleksi kritis yang mengarahkan bagaimana nilai-nilai, kejujuran, solidaritas, keadilan, kesetaraan dipraktikkan dalam wujud keprihatinan dan kepedulian terhadap kesejahteraan masyarakat atau kebaikan orang lain. Profesionalitas merupakan persyaratan yang tidak bisa ditawar-tawar lagi bagi pejabat publik. Suatu tugas atau pekerjaan harus dikerjakan oleh orang yang sesuai bidang keahliannya. Berikut ini adalah 12 kode etik aparatur sipil negara. Komitmen mutu. Komitmen mutu berkaitan erat dengan konsepsi efektivitas, efisiensi, inovasi, dan mutu. Beberapa hal yang harus diperhatikan dalam menjaga komitmen mutu. Pertama, tujuan. Yang kedua, peran. Yang ketiga, prosedur. Yang keempat, hubungan. Dan yang kelima, kepemimpinan. Implementasi mutu dalam layanan publik. 1. Melaksanakan kebijakan publik yang dibuat oleh pejabat pembina kepegawaian sesuai ketentuan perundang-undangan. Kedua, memberikan pelayanan publik yang profesional dan berkualitas. Yang ketiga, mempererat persatuan dan kesatuan negara kesatuan Republik Indonesia. Anti korupsi. Pengertian korupsi. Korupsi adalah tindakan setiap orang yang secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu koperasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara. Beberapa peraturan perundangan yang berkaitan dengan korupsi. Penyebab korupsi. 1. Penegak hukum tidak konsisten. Yang kedua, penyalahgunaan kewenangan dan kekuasaan. Yang ketiga, langkanya lingkungan yang anti korupsi. Yang keempat, rendahnya pendapatan penyelenggaraan negara. Yang kelima, kemiskinan dan keserakahan. Yang keenam, keuntungan korupsi lebih besar dari kerugian yang ditangkap. Ketujuh, pemberian imbalan jasa. Yang ke-8, gagalnya pendidikan agama dan etika. Niat, semangat, dan pemahaman anti korupsi. Kesadaran anti korupsi Anda yang telah mencapai puncak tertinggi akan menyentuh spiritual accountability Anda. Apalagi ketika menyadari bahwa dampak korupsi itu tidak sekedar merugikan kerugian keuangan negara, namun ada kaitannya dengan kerusakan kehidupan. Sadar anti korupsi. Manusia yang diciptakan harus amanah mengatur bumi dan segala isinya, serta memberikan pertanggungjawaban. Spiritual accountability yang baik akan menghasilkan niat baik, yang akan menghasilkan visi dan misi yang baik. Selanjutnya akan diterjemahkan dalam usaha yang terbaik untuk mendapatkan hasil yang terbaik. Komitmen integritas. Jika kita telah mencapai kesadaran anti korupsi secara menyeluruh dan utuh, maka hal tersebut tidak hanya sampai menjadi semangat, namun akan terus bergerak hingga menjadi komitmen integritas. Anda sudah melangkah lebih jauh, bukan sekedar menghindar namun mencari solusi terhadap fenomena korupsi. Indonesia bebas dari korupsi. Level komitmen yang semakin tinggi akan memudahkan untuk mendapatkan impian Indonesia yang bebas dari korupsi. Indonesia dengan budaya integritas yang tinggi. Kemudahan tersebut diperoleh karena sebelumnya telah mendapatkan hakikat atau makna dari upaya pemberantasan korupsi. Impian tersebut merupakan terminal
perjalanan untuk mencapai tujuan nasional. Dengan korupsi yang dapat dikendalikan sebagai sebuah hasil dari tercapainya integritas nasional dan wujud sinergi dari berbagai organisasi dan pilar yang berintegritas yang dibangun oleh orang-orang berintegritas. Dalam konteks ini disebut tunas integritas. Identifikasi nilai-nilai dasar anti korupsi yang harus dimiliki oleh seluruh ASN. 1. Jujur. 2. Peduli. 3. Mandiri. 4. Disiplin. 5. Tanggung jawab. 6. Kerja keras. 7. Sederhana. Dan 8. Berani.